Shalom teman-teman semuanya, puji Tuhan kita ketemu lagi di POM Kris Talk Show edisi bulan Oktober. Untuk itu sebelum kita memulaikan talk show kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terbukti pada hari ini Tuhan masih boleh mempertemukan kami di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kami, yaitu POM Kris Talk Show. Kegiatan kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Narasumber yang akan menyampaikan pesan-pesan dalam talk show ini, Tuhan Yesus memberkati agar dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jadi Kak, tema talk show kita pada saat ini yaitu tentang pluralitas. Tanpa berlama-lama langsung saja kita akan berkenalan dengan narasumber kita, sekaligus langsung menjawab pertanyaan yang sudah kita sediakan. Jadi Kak, pertanyaan kita itu singkat, yaitu di dalam kita berlembaga, bahkan secara khusus di organisasi Kristen, kita akan menemukan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai demisioner, juga telah pernah menjabat sebagai seorang ketua. Bagaimana cara kita menghadapi perbedaan tersebut, baik dalam pengambilan keputusan atau dalam bersosialisasi? Disilahkan Kak. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan dari teman-teman pengurus POM Kris untuk waktunya pada hari ini. Jadi sebelum saya masuk pada jawabannya, saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Trivien Jamayanti Luru. Saya selaku demisioner Ketua Permakota periode 2019. Nah, tadi kan sudah diberikan pertanyaan, bagaimana dalam menghadapi pendapat yang berbeda-beda, baik dalam mengambil keputusan ataupun dalam bersosialisasi, terkhusus kita dalam sebagai mahasiswa Kristen atau dalam pelayanan kita yang ada di kampus. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kita mengambil keputusan dalam kita sebagai orang-orang dalam pelayanan yang memiliki latar belakang yang berbeda atau pendapat-pendapat yang berbeda. Saya akan jawab berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui. Jadi biarlah lewat pengalaman itu mungkin menjadi berkat untuk teman-teman dalam melakukan pelayanan di kampus. Nah, terkhusus dulu saat waktu menjabat sebagai ketua, teman-teman tahu kalau di Permakota itu ada 11 PMK. Jadi ada 11 PMK yang dikirim atau utusan dari PMK untuk menjadi pengurus di Permakota. Nah, dari situ teman-teman sudah tahu, berarti ada 11 latar belakang yang berbeda. Tentunya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Tentunya warna masing-masing dari setiap PMK. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pelayanan kita, dalam studi kita, atau dalam hal-hal yang kita lakukan, pasti ada banyak tantangan, ada banyak perbedaan yang kita dapati. Nah, kalau dalam pelayanan yang ada, terkhusus pelayanan kampus bagi kita mahasiswa Kristen yang ada di UNTAD, terkhusus teman-teman dari POM Kris, di situ pasti penilaian-penilaian itu pasti ada. Teman-teman juga bisa lihat, bahkan teman-teman sendiri pasti memiliki teman atau sahabat. Sedangkan teman atau sahabatnya kita itu masih sering salah paham atau bahkan berbeda pendapat dengan kita. Apalagi orang-orang di luar sana yang mungkin baru melihat kita sekali atau baru berjumpa dengan kita sekali dua kali. Tentunya selisih itu pasti akan ada. Nah, sebagai mahasiswa atau sebagai kita pelayanan di kampus, hal-hal atau tips yang bisa kita lihat yaitu kita harus mengerjakan segala sesuatunya itu dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan. Jadi kalau contohnya seperti saya, selama saya mengambil keputusan, bukan berarti keputusan atau keinginan pribadi saya yang saya harus utamakan. Justru keinginan pribadi saya itu harus saya sampingkan. Kenapa? Karena ada 11 warna atau ada 11 PMK yang harus kita satukan. Tentunya mereka masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Mungkin ada yang ingin menampilkan warna masing-masing, warna tersendiri. Tapi saat kita bersama, kita harus pintar melihat situasi. Apakah saran dari A, saran dari B itu sesuai dengan tujuan maksud dari kegiatan yang kita ingin lakukan. Contohnya, saya kasih contoh. Kalau kita ingin melakukan kegiatan bakti sosial yang saya lihat baru-baru ya teman-teman POM Kris lakukan. Nah, contohnya seperti itu.
fokus tujuannya kita, kalau saya lihat kemarin teman-teman lakukan itu di panti asuhan kalau saya tidak salah. Nah, tentunya ada banyak ide-ide gagasan, pasti ada juga banyak saran dari teman-teman pengurus atau bahkan teman-teman panitia. Nah, sebagai ketua atau mungkin ketua panitia waktu itu pastinya mengambil keputusan itu berdasarkan apa yang menjadi tujuan sasaran dari kegiatan itu. Nah, itu juga yang kami lakukan selama ini. Jadi setiap saran yang masuk itu kami terima, tapi yang kita ambil atau kita lakukan itu yang berdasarkan tujuan sasaran dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi kalau saya seperti itu, jadi untuk melakukan suatu kegiatan, kalau mau menerima penilaian dari orang-orang itu pasti ada, dan penilaian dari manusia itu pasti akan mengecewakan. Kenapa sebenarnya mengecewakan? Karena adanya ketidakpuasan dari setiap hal yang kita kerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan segala sesuatu, kerjakan itu untuk Tuhan, karena penilaian Tuhan dengan manusia itu berbeda. Yang pastinya kalau Tuhan yang menilai kita, Tuhan yang melihat, pasti itu membawa sukacita untuk dirinya kita atau membawa damai sejahtera. Tapi kalau kita mengerjakan segala sesuatu supaya teman-teman kita atau lingkungan kita dipuaskan, itu tidak akan pernah puas atau tidak akan pernah kita merasa pantas. Jadi untuk saya seperti itu, kita kerjakan dan kita terima setiap pendapat itu dengan baik, lalu kita ambil atau kita lakukan yang sesuai dengan tujuan kita. Nah, kalau pertanyaan kedua kan untuk sosialisasi, bagaimana untuk kalau kita punya latar belakang berbeda atau kita punya pendapat-pendapat yang berbeda, bagaimana kita harus bersosialisasi. Nah, kalau saya, kita harus pintar-pintar menempatkan diri. Tidak semua orang bisa menerima diri kita. Tidak semua orang mau untuk menjadi teman kita, mau menjadi rekan sepelayanannya kita. Mungkin ada semua orang yang mau, tapi ada yang tulus, ada yang tidak. Jadi pintar-pintar menempatkan diri di situasi atau orang-orang yang berbeda itu. Karena kita anak-anak Tuhan, kita sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Ya bukan berarti kita harus memusuhi mereka, tapi kita harus tetap menjadi bagian dari mereka. Tapi mungkin mereka bukan prioritas kita, karena prioritas kita itu berbeda-beda. Oke, baik. Terima kasih Kak Feni atas apa yang telah disampaikan. Jadi dari apa yang telah Kak Feni sampaikan ini, saya mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, untuk melakukan sesuatu harus sesuai dengan sasaran kita. Dan yang ketiga, kerjakan dan terima setiap pendapat. Ya, demikianlah talk show kita pada saat ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dan saya minta Kak Feni untuk memimpin kita dalam doa penutup. Oke, mari sekali lagi kita sebelum doa kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu hari ini Tuhan, kami telah sharing, kami telah berbagi. Biarlah Tuhan apa yang menjadi tema dan apa yang telah kami bahas hari ini, biarlah itu memberkati setiap kami, berkati setiap hal yang kami kerjakan, terutama pelayanan kami di kampus Bapak. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Kak Feni. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk follow sosial media Pomkris untuk mendapat info-info terbaru. Demikianlah Pomkris Talk Show kita pada saat ini. Diucapkan banyak terima kasih dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Pomkris.